Di Bandara Soekarno-Hatta yang ramai, aku melihatnya lagi. Wanita itu, dengan rambut hitam panjang yang tergerai lembut di bahu, duduk di kursi tunggu tepat di seberangku. Mata kami bertemu sejenak sebelum dia memalingkan wajah. Ini bukan pertama kali, dia muncul di setiap penerbangan bisnis yang kujalani selama 6 bulan terakhir, dari Jakarta ke Surabaya, Bali, hingga Medan, seolah-olah takdir sengaja menyusun pertemuan kami. Aku, Nadia, seorang eksekutif muda di perusahaan multinasional, selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi kali ini, saat pesawat mendarat di Yogyakarta, dia mendekatiku di bagasi Claim dan berbisik, "Aku tahu rahasiamu, Nadia. Dan aku juga punya milikku." Hati aku berdegup kencang. Bagaimana dia tahu namaku? Aku belum pernah berbicara dengannya sebelumnya. Aku buru-buru mengambil koper dan meninggalkan bandara, tapi pikiranku tak bisa lepas darinya. Malam itu, di hotel di pusat kota Yogyakarta, aku mencoba mencari tahu siapa dia melalui media sosial, tapi tak ada jejak. Keesokan harinya, saat meeting dengan klien, teleponku berdering dari nomor tak dikenal. "Jangan abaikan aku, Nadia. Kita perlu bicara," katanya dengan suara yang tenang tapi tegas. Aku mematikan telepon, tapi rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menggerogoti. Apakah ini kebetulan? Atau ada yang lebih dalam? Kembali ke Jakarta, aku menceritakan hal ini pada sahabatku, Rina, yang bekerja sebagai psikolog. "Mungkin dia stalker," katanya sambil menyeruput kopi di kai aurit kami di Tamrin. Tapi aku ragu, ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa terhubung, bukan terancam. Rina menatapku tajam. "Nadia, kamu terlalu sering sendirian. Mungkin ini imajinasimu." Aku tertawa pahit. "Sendirian?" "Ya, sejak putus dengan pacar terakhirku 3 tahun lalu, aku memang menghindari hubungan. Tapi bukan karena tak mau, ada rahasia yang kusimpan rapat-rapat dari keluarga dan teman-teman. Aku suka perempuan. Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, itu seperti bom waktu. Malam itu aku bermimpi tentangnya. Kami berjalan di pantai Bali, tangan saling bergandengan, tapi tiba-tiba keluargaku muncul dan menarikku pergi. Aku terbangun berkeringat dingin. Pagi harinya, saat sarapan dengan ibu dan ayah di rumah keluarga di Depok, ibu bertanya, "Kapan kamu bawa calon suami pulang, Nak? Umurmu sudah 28. Aku tersenyum palsu, "Nanti, Bu. Masih sibuk kerja." Ayah mengangguk setuju, tapi matanya penuh harapan. Mereka tak tahu betapa aku berjuang dengan identitasku. Di kantor, aku fokus pada proyek baru, tapi pikiranku melayang. Siapa wanita itu? Mengapa dia muncul terus? 2 minggu kemudian, penerbangan ke Surabaya lagi. Dan ya, dia ada di sana, duduk di kursi 12A, sementara aku di 12C. Kali ini, aku tak bisa tahan. "Siapa kamu?" tanyaku pelan saat pramugari lewat. Dia tersenyum tipis. "Aku Lita. Dan aku tahu kamu seperti aku." Kata-katanya seperti petir. Bagaimana dia tahu? Aku memalingkan muka, tapi selama penerbangan, kami mulai bicara. Lita cerita dia adalah jurnalis relance, sering bepergian untuk liputan. "Aku pertama kali melihatmu di penerbangan ke Bali. Matamu penuh rahasia. Aku tak bisa bohong, ada tarikan aneh di hatiku." Pertemuan itu berlanjut di Surabaya. Kami minum kopi di kai pinggir jalan. Lita cerita tentang masa lalunya, dibesarkan di keluarga konservatif di Bandung, dia pernah jatuh cinta pada sahabat perempuannya di SMA, tapi ditekan orang tua hingga hampir bunuh diri. "Aku memilih hidup jujur pada diriku sendiri," katanya. "Aku iri, aku masih bersembunyi. Tapi harganya mahal," lanjutnya.
Aku kehilangan keluarga. Kata-katanya menyentuh hatiku. Malam itu kami berpisah dengan janji bertemu lagi. Tapi saat kembali ke Jakarta, aku mulai ragu. Apakah ini jebakan? Rina meneleponku. Nadia, aku dengar dari temanmu di kantor, kamu ketemu wanita misterius. Hati-hati. Aku cerita sedikit, tapi tak semuanya. Rina diam sejenak. Kamu tahu, aku pernah curiga kamu. Gai. Aku terkejut. Kenapa bilang begitu? Karena kamu tak pernah bahagia dengan pria. Percakapan itu membuatku gelisah. Malamnya, aku bertengkar dengan ibu karena dia mengatur kencan buta. Kamu harus menikah, Nadia. Apa kata tetangga, teriaknya. Aku lari ke kamar, menangis. Mengapa hidup begini sulit? Lita menelepon lagi. Aku di Jakarta besok. Mari bertemu. Aku setuju, tapi dengan hati berdebar. Di Kai di Senayan, dia datang dengan senyum hangat. Kami bicara berjam-jam tentang mimpi, ketakutan, dan cinta. Untuk pertama kali, aku merasa dimengerti. Tapi saat pulang, aku melihat seseorang mengikuti kami. Apakah imajinasiku? Atau ada yang salah? Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Pesan-pesan malam, panggilan rahasia. Lita membuatku berani. Kamu tak bisa sembunyi selamanya, katanya. Tapi aku takut. Keluargaku, pekerjaanku, masyarakat. Di Indonesia, masih tabu, banyak yang dianiaya. Aku ingat berita tentang pasangan lesbian yang diusir dari kampung. Apakah aku siap? Suatu malam, Lita mengajakku ke apartemennya di Kemang. Kami duduk di balkon, memandang kota. Aku suka kamu, Nadia, katanya pelan. Hati aku meleleh. Aku balas perasaannya. Tapi saat itu teleponku berdering, ayah. Pulang sekarang. Ada yang penting. Aku buru-buru pergi, meninggalkan Lita dengan janji esok. Di rumah, ayah dan ibu duduk serius. Kami tahu semuanya, kata ayah. Jantungku hampir berhenti. Bagaimana? Ternyata saudara sepuku melihat kami di Kai dan lapor. Kamu sakit, Nadia. Kami akan obati, kata ibu sambil menangis. Aku denial, tapi mereka tak percaya. Malam itu aku dikurung di kamar, ponsel disita. Aku panik. Bagaimana dengan Lita? Pagi harinya, ayah membawa aku ke psikolog keluarga yang katanya bisa menyembuhkan orientasiku. Ini bukan pilihan, Pak, kataku marah. Tapi ayah tak mendengar. Untuk kebaikanmu. Sesi itu menyiksa, psikolog bicara tentang terapi konversi yang sebenarnya dilarang tapi masih diam-diam dilakukan. Aku menolak, tapi ayah memaksa. Selama seminggu aku seperti tahanan rumah. Tak bisa hubungi Lita. Akhirnya aku kabur melalui jendela belakang saat mereka tidur. Aku naik ojek ke apartemen Lita. Dia memelukku erat saat aku datang menangis. Aku takut kehilanganmu, katanya. Malam itu kami bicara panjang. Lita cerita dia pernah mengalami hal serupa, orang tuanya memutus hubungan setelah tahu dia lesbian. Tapi aku memilih kebebasan, katanya. Aku iri pada keberaniannya. Bagaimana caranya, tanyaku. Dengan dukungan komunitas, jawabnya. Ternyata Lita aktif di kelompok underground di Jakarta. Keesokan harinya, Lita ajak aku ke pertemuan rahasia di sebuah rumah di pinggiran kota. Di sana aku bertemu perempuan-perempuan seperti kami, dokter, guru, mahasiswa, semua berjuang melawan stigma. Salah satunya, Maya, cerita bagaimana dia kehilangan pekerjaan karena orientasinya bocor. Tapi aku bangkit, katanya. Pertemuan itu membuka mataku. Aku bukan sendirian.
Tapi masalah belum selesai. Ayah menelepon berulang kali, meninggalkan pesan marah. Kembali atau kami anggap kamu bukan anak lagi. Hati aku hancur. Aku cinta keluargaku, tapi aku juga cinta Lita. Pilihan ini menyiksa. Lita mendukungku. Ambil waktu, katanya. Kami mulai hidup bersama di apartemennya, rahasia dari dunia luar. Beberapa minggu kemudian, di kantor, bosku memanggil. Ada rumor tentangmu, Nadia. Benarkah? Aku kaget. Siapa yang bocor? Ternyata rekan kerja melihat aku dengan Lita di Mald. Ini pribadi, kataku tegas. Tapi bos menggeleng. Di perusahaan ini, image penting. Pikirkan baik-baik. Aku merasa terpojok. Apakah aku harus mundur? Malam itu aku bertengkar dengan Lita. Ini terlalu cepat, kataku. Aku tak siap kehilangan segalanya. Lita marah. Kamu tak bisa setengah-setengah. Pilih aku atau mereka. Aku menangis. Mengapa harus memilih? Esoknya aku pulang ke rumah orang tua untuk bicara. Ibu menyambut dengan air mata. Kami khawatir untukmu, nak. Di masyarakat ini kamu akan menderita. Ayah lebih keras, ini dosa. Ubah dirimu. Aku coba jelaskan bahwa ini bukan pilihan, tapi alamiah. Tapi mereka tak paham. Kami sudah atur pernikahan dengan anak teman ayah, kata ayah. Aku syok. Tidak, teriakku dan lari lagi. Kembali ke Lita, aku cerita. Dia peluk aku. Kita lawan bersama. Tapi konflik semakin dalam. Saudara laki-lakiku, Andi, datang ke apartemen. Kamu hancurkan keluarga, katanya marah. Lita membela, tapi Andi mendorongnya. Aku marah dan usir dia. Setelah itu, aku merasa bersalah. Apakah aku egois? Lita ajak aku ke Bali untuk libur, jauh dari tekanan. Di sana kami jalan-jalan di pantai, bicara tentang masa depan. Bayangkan kita hidup bebas, katanya. Aku mulai berharap. Tapi di hotel, aku dapat email dari kantor, dipindah ke cabang lain atau resign. Tekanan semakin berat. Kembali ke Jakarta, aku putuskan konfrontasi keluarga lagi. Kali ini, aku bawa Lita. Di ruang tamu, ayah marah besar. Keluar dari rumahku, teriaknya pada Lita. Ibu menangis. Lita tetap tenang. Saya cinta anak bapak. Tolong pahami. Tapi ayah tak mau. Kami pergi dengan hati hancur. Malam itu, Lita cerita rahasia. Dulu, dia pernah menikah dengan pria untuk puaskan keluarga, tapi bercerai setelah tahu tak bisa bohong. Itu kesalahan terbesar, katanya. Aku kagum pada ketabahannya. Tapi aku mulai ragu apakah aku kuat seperti dia. Beberapa hari kemudian, skandal meledak. Foto kami di media sosial bocor, diposting oleh akun anonim. Komentar kebencian membanjiri, dosa besar, usir dari Indonesia. Kantor memecatku. Keluarga memutus hubungan. Aku jatuh ke lubang depresi. Lita mendukung, tapi aku mulai salahkan dia. Ini karena kamu, kataku dalam amarah. Hubungan kami retak. Lita pergi sementara. Aku sendirian, merenung. Apakah ini harga yang pantas? Sendirian di apartemen, aku merasa dunia runtuh. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, hanya penyesalan. Aku coba hubungi Rina. Aku salah, Rin, kataku menangis. Rina datang, mendengar semuanya. Kamu berani, Nadia. Tapi mungkin perlu waktu. Dia sarankan aku cari dukungan profesional. Aku setuju, mulai terapi dengan psikolog Friendly.
Di sesi pertama, aku cerita segalanya, pertemuan dengan Lita, konflik keluarga, kehilangan kerja. Psikolog bilang, ini proses penerimaan diri. Banyak yang alami hal sama di Indonesia. Aku merasa lega. Ternyata ada komunitas besar yang berjuang diam-diam. Lita kembali setelah seminggu. Ma, aku tak seharusnya pergi, katanya. Kami bicara panjang, saling memakan. Kita bangun lagi, katanya. Aku setuju. Kami mulai cari kerja baru, Lita ajak aku gabung proyek jurnalistiknya tentang isu. Tapi tantangan baru muncul. Andi datang lagi, kali ini dengan Ma. Aku khawatir, Dik. Tapi aku lihat kamu bahagia dengan dia. Aku terharu. Andi cerita, ayah dan ibu mulai ragu setelah lihat berita tentang diskriminasi. Mereka takut kehilanganmu. Ini harapan baru. Aku putuskan temui keluarga lagi. Di rumah, ayah diam, ibu peluk aku. Kami salah, Nak. Kami tak paham. Mereka coba belajar, baca artikel tentang LGBTQ. Proses lambat, tapi mulai. Namun, di luar, masyarakat lebih kejam. Saat kami jalan bersama, orang-orang memandang sinis. Ada yang lempar batu ke mobil Lita. Kami lapor polisi, tapi mereka acuh. Ini urusan pribadi, kata mereka. Aku marah pada sistem yang tak adil. Lita dapat ancaman online dari kelompok radikal. Hentikan atau mati. Kami takut, tapi tak mundur. Kami gabung demonstrasi rahasia untuk hak LGBTQ. Di sana aku bertemu banyak cerita, perempuan yang diusir, yang kehilangan anak, yang bertahan. Hubungan kami semakin kuat. Kami rencanakan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum itu, drama baru, mantan suami Lita muncul. Aku masih cinta kamu, katanya. Lita tolak, tapi dia ancam bocorkan lebih banyak rahasia. Aku marah. Kenapa tak cerita dari awal? Lita menangis. Aku takut kehilanganmu. Ini pengkhianatan. Aku pergi, tinggal di hotel. Merasa dikhianati, aku hubungi Andi. Aku salah percaya dia. Andi ajak aku pulang. Di rumah, ayah dan ibu dukung. Kembali saja, Nak. Tapi hati aku masih pada Lita. Setelah renung, aku sadar semua orang punya masa lalu. Aku kembali ke Lita. Makan aku, kataku. Kami baikan, tapi mantan Lita tak berhenti. Dia posting foto lama mereka, buat skandal lagi. Media liput, jurnalis lesbian dan mantan suami. Kami jadi sasaran. Kantor Lita usir dia. Kami kehilangan segalanya. Tapi di titik terendah, kami bangkit. Kami mulai blog anonim tentang pengalaman LGBTQ di Indonesia, dapat dukungan internasional. Kelompok radikal serang blog kami, hack akun. Kami takut, tapi lanjut. Suatu malam, orang tak dikenal datang ke apartemen, rusak pintu. Kami lari ke rumah Andi. Andi lindungi kami. Ini keluarga sekarang. Ayah dan ibu akhirnya terima Lita. Makan kami, kata ayah. Ini kemenangan kecil. Tapi harga mahal, teman hilang, karir rusak. Apakah layak? Dengan dukungan keluarga, kami pindah ke Bali. Di sana, udara lebih bebas. Kami buka kai kecil di Ubud, tempat aman untuk komunitas LGBTQ. Bisnis mulai jalan, meski tantangan ada. Lita tulis buku tentang perjuangan kami, jadi bestseller underground. Banyak perempuan hubungi kami, cerita kisah mereka. Aku merasa punya tujuan. Tapi masa lalu menghantui. Mantan Lita datang ke Bali, minta maaf. Aku salah, katanya. Lita makan, tapi tolak kembali. Ini tutup bab lama. Kelompok radikal tak berhenti.
Mereka demo di depan KAI, teriak slogan kebencian. Polisi intervensi, tapi kami tutup sementara. Aku stres, mulai ragu. Mungkin kita salah lawan, kataku pada Lita. Lita tegas. Tidak. Kita ubah dunia sedikit demi sedikit. Kami gabung Go Internasional, dapat perlindungan. Suatu hari, ibu datang ke Bali. Aku bangga padamu, nak. Kami menangis bersama. Ayah ikut, meski lambat. Mereka lihat kami bahagia. Tapi konflik internal muncul. Aku ingin anak, tapi di Indonesia, adopsi untuk pasangan sejenis mustahil. Lita tak mau. Ini risiko besar. Kami bertengkar. Kamu tak paham keinginanku, kataku. Pertengkaran itu buat jarak. Aku hubungi Rina. Apa yang harus kulakukan? Rina saran komunikasi. Kami bicara, kompromi, mungkin surogate di luar negeri nanti. Drama puncak, kelompok radikal serangkai lagi, bakar. Kami selamat, tapi KAI hancur. Polisi tangkap pelaku, tapi kami trauma. Di rumah sakit, Lita cedera ringan. Ini harga kebebasan, katanya. Aku sadar, cinta kami kuat. Kami bangun lagi, pindah ke Seminyak, buka bisnis online. Dukungan tumbuh. Tapi aku mulai sakit, depresi kronis dari tekanan. Lita rawat aku. Kita bersama, katanya. Akhirnya kami nikah simbolis di pantai, dengan teman-teman. Meski tak legal, itu berarti. Hari-hari damai, tapi masyarakat berubah lambat. Kami terus berjuang. Tahun berlalu, kami jadi ikon di komunitas. Buku Lita terbit resmi, debat nasional meledak. Banyak dukung, banyak benci. Suatu hari, ayah sakit. Aku pulang ke Jakarta. Di ranjang rumah sakit, dia pegang tanganku. Makan ayah, nak. Ayah salah. Aku menangis. Aku cinta ayah. Dia sembuh dan hubungan kami lebih baik. Lita dan aku adopsi anak secara rahasia melalui jaringan. Meski ilegal, kami bahagia sebagai keluarga. Tapi tantangan akhir, pemerintah usul undang-undang anti lebih ketat. Kami demo di Jakarta, ribuan ikut. Kami ditangkap, tapi dibebaskan setelah tekanan internasional. Di akhir demo, Lita berpidato, cinta tak kenal gender. Kami manusia juga. Kembali ke Bali, kami renung. Banyak yang hilang, teman, karir, ketenangan. Tapi dapat, cinta, penerimaan, tujuan. Apakah semua pengorbanan ini benar, atau seharusnya kami tetap bersembunyi untuk menghindari penderitaan?